Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di rumah yang pasti untuk hari ini masih bersama Ustaz Farid, Ustaz Gaul kita terhits, terkece, Debur Indonesia Tegalu. Dan kita masih ada di Kabupaten Maros. Ya. Dan hari ini kita bersama Ibu cantik dari Majelis Taklim apa Bu? Iya, Istiqomah Lestari. Itu istiqomahnya apa artinya? Istiqomah itu tetap ya. Hatinya itu tetap. Iya. Lestarinya? Iya, lestari itu seperti delima begitu. Oh begitu. Delima, delima ya. Tetapi delima. Pantas bibirnya Ibu kan delima sekali merah. Iya. Ibu. Sehat semua ya. Jadi yang pasti tuh hari ini tetap kami disponsori oleh Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Nah yang pasti untuk hari ini seperti biasa bisa di rumah kita akan hadirkan tausiah ya dari Ustaz Farid kita, Ustaz Gaul kita. Tapi untuk sebelumnya Ibu ya, kita mau pasti penasaran apa judulnya hari ini? Judulnya hari ini yang galau-galau. Ya. Mana galau? Apa hari ini judulnya? Curhatmu kepada Allah. Oh iya. Dia memang cara curhat sama Allah Ustaz. Ya, curhatnya kepada Allah itu tentu dengarkan dulu ceramahnya. Nah bisa di rumah dan Ibu misalnya untuk hari ini langsung saja mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan tausiah dari Pak Ustaz Gaul kita terkece Debur Indonesia. Apa dari Ustaz Farid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wassabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu. Ibu. Mau pilih pakin. Oh begitu ya. Kembali lagi Bu. Ya Allah, inilah program Ustadz Gaul Fajar TV disponsori oleh Gajah Duduk. Alhamdulillah. Ini syuting kita yang kelima, yang ke-55 ya. Iya. Asal ada limanya. Iya. Tapi memang kelima itu bagus karena kita berdasarkan Pancasila yang Ibu. Ayo Bu. Ya. Semangat Ki. Jangan Ki bibir tadi yang keluar. Memang kalau udah pakai lipstik merah begitu tadi. Ibu. Supaya kelihatan kamera aja cantik na bibir kabar. Ibu. Sekarang ini banyak yang galau. Bahkan sekarang ini kita lihat ada lagi grup WhatsApp yang muncul. Namanya Portugal. Apa sih? Persatuan Orang Tua Galau. Apaan sih Pak Ustaz? Tapi sini tidak ada boleh? Tidak ada. Seorang tua bahagia itu. Iya. Masa dia pasang status di Instagram, aku tersesat lalu tak tahu arah jalan pulang. Tapi bahayanya jalan buntu nagap. Berarti tidak pernah pakai Google Maps ini barang. Betul. Jadi banyaknya hal tentang kejadian-kejadian sekarang terupdate dan terkini, terhits, terkece, Debur Indonesia. Maka banyak sekarang kita lihat dia curhatnya di mana? Curhatnya di Lubung Berana. Teman sendiri. Iya, teman sendiri baru capilai. Iya. Curhat dia bilang, selingkuh suamiku. Ada begitu tuh temanku Ustaz. Baru dia aja pelakor ya Allah. Nah ada temanku begini Ustaz. Iya. Iya, mau cerai sama suamiku. Yang ku tanya temanku yang ku tanya teman yang lain lah. Iya. Pas kita kumpul, nanti semua itu teman kan bilang, kau kira dia bilang jangan tanya ke orang lain. Padahal dia yang bocorkan. Ini diakibatkan apa? Curhatnya bukan kepada Allah. Oh gitu Ustaz. Bukan kepada Allah. Bukankah Allah Maha mendengarkan segala apa yang ada di hati hambanya, baik disuarakan ataupun tidak disuarakan. Sekarang kalau kita kecewa wajar karena kita berharap kepada manusia. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Kecuali manusia yang mungkin terkadang ingkar, apalagi rajin mak janji karena mak cale.
Iya musimnya ini. Ya, saya tahu karena saya juga caleg ya. Jadi ya, hati-hati. Batuk kan Ustaz. Lebih baik kalau mau tidak kecewa, gunakan produk-produk Gajah Dulu. Betul. Pokoknya ada daster, ada mukenanya, ada sarungnya, ada bajunya, ada kopiahnya, ada gajahnya. Gajah dulunya. Oh, saya kira gajah. Ada juga sekarang hijab, Ustaz. Oh, ada hijab. Ada Wow. Kayaknya ada lengkap nanti ya, meletus ya. Jadi ibu-ibu, setiap kita punya masalah, datangi tempat sujud kita. Itulah kenapa Nabi Yusuf di langit ketiga, Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah, karena sifat salat yang ketiga, curhat kepada Allah. Di saat itu curhat, minta. Jangan bertanya kepada siapa, bagaimana solusinya. Malahan kau cari solusi di sosial media. Ketika kau punya masalah, pasang status. Gimana itu bapaknya? Ada begitu teman. Oh, ada teman tak Kalian mau berangkat kan status kan. Oh, status kan. Lagi di jalan guys. Mencari nafkah. Oh, curhat bisa. Maksudnya itu ada masalah, solusi bukan status. Betul? Kira-kira statusmu itu bisa mendatangkan kebaikan? Hanya memberikan masalah yang baru. Ya. Menambah masalah tanpa masalah. Ada tuh. Ada mbak. Oh iya. Enggak ada yang. Iya ibu-ibu ini boleh ini. Jadi kalau ada masalah, jangan datang ke siapa-siapa, datang kepada tempat curhatmu yaitu Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Itu yang pertama yang harus kita catat. Selanjutnya, jangan berharap kepada manusia. Berharapmu kepada Allah. Karena kalau manusia ini mati, manusia ini sakit. Manusia ini kadang lalai, manusia ini kadang lupa, manusia ini kadang ingkar. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mati. Allah akan selalu hadir. Tapi di saat kau meminta kepada Allah, ingat bahwa bulatkan dulu tekadmu. Mak jama koyolo. Jangan langsung berdoa kayak artis-artis. Tiba-tiba ada masalah. Ya Allah. Oh, aku menangis. Iya. Pelakor kaget. Tidak lagi sembahyang berdoa langsung. Iya. Maksudnya apa? Bulatkan dulu tekadmu, cari dulu pokok permasalahannya. Setelah itu kau pasrahkan kepada Allah. Mungkin karena kita sudah niat yang baik, membulatkan tekad, kita sudah kerja yang semaksimal mungkin, maka tempat kita berpasrah diri hanyalah Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan belum pernah kerja, belum pernah apa-apa, belum pernah kita ikhtiar, belum pernah kita mencari, belum pernah kita apa-apa, tiba-tiba kita minta, ya Allah, adakah 100? Tak boleh. Kita upayakan dulu, usahakan dulu. Itu yang dimaksud membulatkan tekad. Ini belum pernah apa-apa, tiba-tiba tulis status akan sukses pada masanya. Terlalu miring tidurnya ini. Makanya konsep di dalam Islam mengajarkan setiap ada masalah, kembali kepada sujudmu, kembali kepada Tuhanmu. Pasti ada solusi. Kalau masalahmu tidak punya jalan keluar, kau yang keluar jalan-jalan. Banyak apa itu? Refreshing Ustaz. Ya, banyak apa masalahnya ya? Refreshing lah ya. Ibu. Makanya itu kembali kepada Allah. Apa yang membuat hati bisa tenang? Hati itu bisa tenang ketika hati ditemani dengan zikir. Bizikrillahi tatsma'innal qulub. Dengan berzikir hati bisa tenang. Hati bisa tenang. Kacaunya dunia ini fana, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, tidak ada habisnya. Sudah menjadi punya motor, mau mobil, punya mobil, mau dua, punya dua, mau rumah, punya rumah, mau banyak lagi. Manusia ini tidak ada rasa cukupnya. Yang membuat kita cukup adalah syukurnya kita kepada Allah. Nah, ketika tertimpa musibah, punya masalah, barulah larinya kemana? Larinya ke stres, cari hiburan. Akhirnya apa? Jatuh di pelukan pelakor dan lain sebagainya ya. Tapi ya mudah-mudahan ibu semua terjaga keluarganya. Amin. Selalu minta kepada Allah, doamu, udhuni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, kata Allah, aku akan ijabah doamu. Kecewa tentu pasti ada. Gelisah pasti ada, namanya manusia.
Manusia ini adalah makhluk yang mana Allah turunkan kepadanya itu yang namanya sifat gelisah, sifat takut, sifat kecewa, sifat marah, sifat bahagia. Namun ketika nanti itu semua bergulir di dalam kehidupan, yakinlah bahwa suatu saat nanti kegelisahan ini Allah ganti dengan kebahagiaan, tangisan ini Allah ganti dengan senyuman, amarah ini Allah ganti dengan kenyamanan. Itu dibalik semuanya. Maka di saat kita pusing, obrak-abrik semua dunia ini yang fana, banyak masalah, datang ke tempat sujud, ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Makanya adabnya itu ketika kita sholat sunat 2 rakaat. Ketika kita mau doa, sholat sunat dulu, barulah kita berdoa. Di mana kita bisa cari petunjuk? Petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Kalau kau tidak bisa meluahkan amarahmu, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Yasin. Kurang ajar itu pelakor kamu benar-benar mati kok. Wal Quran ini bahaya. Yasin nak bacakan. Kenapa anda sekalian tahlilan? Ya, ini yang bahaya. Jangan ada dendam, amarah di hati. Dendam itu sifat iblis. Tapi kecewa atau marah kan dia. Marah memang ada, tapi jangan dibawa oleh nafsu amarah. Jangan kiasin Bu, Al-Fatihah langsung. Al-Fatihah. Ibu. Yes. Oh ibu. Yes. Sudah jadi makan gitu. Nah ini Asia dingin dulu tahu aja. Dingin dulu ya. Itu ibu orang begini. Pantasan semakin glowing. Karena membekumi benda. Tapi saya yakin ibu-ibu ini yang hadir bercahaya semua mukanya, masya Allah. Pantulan lampu banyak sekali menyala dari atas. Jadi wajahnya. Jadi wajahnya bercahaya, berseri dan mengkilat-kilat. Ya. Karena ada cahaya. Ada cahayanya. Oh, tidak bentuk untuk cantik untuk ibu-ibu majlis taklim istiqomah ibu. Meledak. Aman lagi. Ibu. Makanya ada kondisi suatu saat nanti kita akan merasakan keterpurukan. Pasti. Tenangkan dirimu. Akalmu berpikir yang sehat. Karena sugesti yang membuat orang sakit. Sugesti. Ya senyumin saja, biarkan berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Kita pandang tatap masa depan. Jangan lihat ke belakang. Itu saja. Tentu kita akan dikasih kecewa, tentu kita akan dikasih marah, dikasih nangis, dan lain sebagainya. Yang sudah move on. Jangan ingat ini kau mantong dulu itu kau dalam kau. Pokoknya tidak baik mantong itu orang. Bibirnya seperti baroncong hangus. Pokoknya nanti semua satu majelis taklim tidak ada lolos. Mulai dari ibu tetangga sampai tetangga. Selesai dia baca keluar kisah tambah rampingnya apa deh. Bayangkan sampai sekarang itu baroncong hangus kau gimana? Pokoknya begitu nih. Nenek saya dimakan. Meleleh memang ya. Ibu. Oh ibu. Jadi selanjutnya, bagaimana cara kita bisa keluar? Apa solusi yang terbaik di saat kita punya perasaan seperti itu? Di saat kita harus curhatnya, bagaimana? Dan ternyata ada doa yang terkandung di dalamnya supaya kita bisa menenangkan hati ini. Mau tahu? Mau. Maka tetaplah di program Ustadz Gaul bersama Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Wah, luar biasa kan? Luar biasa, mantap sekali. Ibu, ada yang pernah punya masalah? Ada. Jadi kamu nanya ya. Semua ada. Paling masalah yang paling besar apa Bu? Cicilan. Jelas itu cuma. Iya. Tahu. Tapi nanti kita akan jelaskan seperti apa solusinya. Nanti Pak Ustadz nanti masih tahu saya Ustadz ya. Ya. Nah bisa coba kita beri iklan dulu ya. Ya jangan kemana-mana, tetap di Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Dan masih bersama ibu cantik dari Majelis Taklim Istiqomah. Wow, keren. Luar biasa. Yang pasti apa di rumah? Ibu. Oh ibu. Jadi
Jadi ini sedikit ya Ustaz tentang sarung gajah duduk. Ini sarung gajah duduk ini produksi di Pekalongan. Dimulai dari tahun 1972. Ya, pintar apa Ustaz? Kamu nanya. Nah, kalau mau tahu Pak Ustaz ya, ibu-ibu di sini dan bisa di rumah mau tahu seperti apa produk terbaru dari sarung gajah duduk, ini bisa kunjungi website. Websitenya di www.gajahdudu.com atau ibu-ibu ataupun bisa di rumah bisa follow Instagram atau Facebooknya Bu di @gajahdudu_id. Ya, di situ mungkin ada hijab terbaru boleh. Yang pastinya di situ banyak sekali harga jamin murah. Ya, karena websitenya langsung Ustaz. Ya. Yang lewat Ihsan Tangguh jual sarung gajah duduk jangan mending langsung ke websitenya atau Instagram, atau Facebooknya. Nah Bu ya, ngerti Bu? Jangan lupa juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk dua penanya kita akan kasih hadiah sarung gajah duduk. Wow, luar biasa. Bisa juga di rumah yang mau dapat sarung, follow dulu Instagram. Iya. Ya. Baru kali ini tahun ini Gajah Duduk dan Fajar. Kenapa selalu Gajah Duduk kita lihat kayak Gajah Duduk? Oh Gajah iya karena mirip ki gajahnya. Iya. Kan ke sana bisa kan. Baru kali ini baru kali ini Fajar TV punya program Ustadz Gaul bersama Gajah Duduk yang memang semakin banyak penontonnya dan baru kali ini Maros tersentuh. Masya Allah. Karena bagus. Oh bagus gitu bagus. Karena pencerahannya orang Maros ya meletus ya. Nah, masih mau tahu ya seperti apa cara curhat kepada Allah? Langsung saja kepada Ustaz. Iya. Ibu. Kadang orang mau bertanya, bagaimana nih cara curhat ini Ustaz? Gelisah, galau, merana. Ya. Adakah satu doa yang membuat kita bisa menghilangkan rasa gelisah dan kecewa itu? Ada. Betul Ibu ini. Makanya baca ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima doa makan. Bukan. Aja di belakang begini. Allahumma barik. Nanti dia bilang doa banget. Salah. Nanti amin. Salah baca nih orang. Sabar kaji jadi. Fokus dulu. Mungkin terlalu banyak itu masalahnya muncul. Allahumma barik pintu nih. Allahumma barik lana. Nanti ibu dia bilang salah. Ya amin. Ini di dalam Al-Quran surah At-Talaq potongan ayat 2 sampai ayat ketiga. Surah At-Talaq potongan ayat 2 sampai ayat ketiga. Biasa disebut dengan doa ayat 1000 dinar. Bukan cuma mendatangkan rezeki, tapi menjadikan kita bersyukur dan ikhlas atas apa yang pernah kita terima dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Insyaallah Allah mudahkan solusi. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan solusi kita. Pakai saja zikir itu. Perbanyak itu zikir. Yang lalu kedua, jadikan dia sebagai doa boleh, atau dijadikan zikir boleh, atau zikirnya nanti istighfar bagus, doanya 1000 dinar boleh, lebih bagus lagi. Zikirnya setiap hari 1000 kali kita istighfar, 1000 kali sholawat boleh. Nanti di doanya membaca doa 1000 dinar bagus. Supaya kenapa Ustaz? Supaya apa yang kita tidak pernah pikirkan, kebaikan itu bisa datang sendirinya. Wih, Ustaz, kebetulan anakku membalang. Ya Allah, disuruh bawa pulang motor, nak lewati rumah, nak bawa ke Pegadaian. Ya kan biasa begitu. Kan kita tidak bisa menjaga begitu baik keluarga kita. Allah Sang Maha Kuasa yang lebih hebat penjagaannya. Mungkin saja karena doa-doa kita, keinginan kita, akhirnya apa? Anak kita bisa menjadi orang yang lebih beriman, orang yang lebih bertakwa. Ada jalan keluar Allah kasih. Curhatmu, pada doamu, pada permintaanmu, pada apa yang kau usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apa yang tidak boleh kalau Allah katakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja hari ini yang kita tidak sangka bisa terjadi keistimewaan di hari-hari kemudian nanti. Itu yang kita tidak tahu.
Orang yang dulunya kita pikirkan, tidak ada di masa depannya. Ternyata dia menjadi orang yang terbaik di antara kita. Iya, jadi orang sukses. Sukses. Kita punya masalah, miskin semiskin-miskinnya. Diangkat derajatnya? Iya, diangkat derajatnya oleh Allah. Karena tidak ada makanan, ada satu batang ubi di belakang rumahnya. Ini terjadi loh. Anaknya menangis, tidak ada lagi makanan. Takut jangan sampai ditarik itu ubi naik, tidak ada isinya karena masih kecil batangnya. Ternyata tidak ada jalan lain. Biar daunnya saja, biar dikukus supaya anak-anak sudah makan. Ternyata ditarik itu batang ubi, yang keluar ubi yang kecil, tapi ada biji-biji emas yang keluar seperti kering. Masya Allah. Tidak ada yang tahu, Bu. Orang kaya tiba-tiba Allah balikkan keadaan. Allah balikkan keadaan. Allah yang punya mau. Seberapa hebat kita mencari, seberapa hebat, seberapa kuat keuangan kita untuk membeli semua orang. Kalau Allah punya mau, hari itu kau mati, apa? Habis. Bagaimana? Kalau Allah punya mau. Makanya kita harus berkuat, bersandarnya itu kepada Allah. Jangan bersandar kepada yang lain. Kalau kau bersandar kepada tembok, tembok akan jatuh. Kalau kita sadari ibu-ibu sebenarnya sandar tembok, pasti ibu pasti tidur. Iya, pasti tidur, tidak jatuh, tidur. Iya, ada sena. Ada sena deh. Yang mana lagi sena? Dan memang mesin terbagus juga ini. Kecil yang sebangking gue kecil mana? Jadi itu Bu, ibu, ibu, bersandar gini sama Allah. Jangan sama jalan kote. Karena pasti pedis lomboknya itu. Memang lombok itu pedis. Betul. Karena yang manis cuma kaican. Cuaps. Tapi begini, ya berarti jangan sombong dengan harta, jangan malu dengan miskinnya. Jangan malu dengan miskinnya, tetap ikhtiarmu berjalan. Serahkan doamu kepada Allah. Kalau sudah berikhtiar, tempatmu curhat kepada Allah. Jangan datang ke tempat yang lain. Mungkin di sana ada solusi. Oh, mungkin dengan orang di sana itu nak kasih baca-baca, nak doakan ki ada solusi. Mungkin itu ustaz, kenapa dia rajin berdoa, rajin doakan orang, dijawab doanya, tapi dia tidak pernah sembahyang. Tahu Dajjal? Tahu Dajjal? Dajjal itu sekali mengangkat tangan, minta kekayaan, dikasih kekayaan. Minta hujan turun di musim kemarau pun yang panjang, hujan turun. Minta ini dikeringkan, kering. Minta orang mati dihidupkan, hidup. Karena dia diberikan istidraj. Sanahtahrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu istidraj. Dia diberikan yang namanya hiburan, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah siksaan. Ya, tidak sembahyang dia, tapi banyak rezekinya, mengalir terus, lancar usahanya. Istidraj. Iya. Makanya muncul fitnah, pakai gitu gondorowo, pakai gitu uyul, pakai gitu jaga lilin kerjanya tiap malam. Ya itu, akhirnya muncul fitnah. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan kalimat yang bisa memfitnah saudara kita sendiri, padahal kita tidak tahu diri sendiri bagaimana. Dah pakai pelaris dan lain sebagainya. Lebih baik diam daripada kita sontak ternyata salah memfitnah orang. Betul tidak? Jangan. Apa tonji itu? Nah dulu itu kerjanya begitu. Tidak boleh kita pandang itu. Ibu udah biasa begitu. Udah boleh. Lebih dulu bibirnya ke depan. Baru itu beli mobil tetangga bilang, apa tidak kerja? Ya. Nah, itu pada nganu ji. Iya. Jangan kibudi, gue Pak Ustadz tidak boleh ya. Tidak boleh. Yang bisa menghakimi hanya Allah. Tidak boleh kita. Bayangkan saja. Kalau ada masalah seperti itu, jangan dihakimi orang. Ya gitu mantung itu patiro kanja. Wih, banyak itu baca-bacanya. Oh ya itu. Jangan. Atau biasa orang bilang, gue lagi sholat tapi di belakang kiblat kan. Biasa itu fitnah-fitnah begitu. Salah urat memang itu barang salah urat. Jadi jangan. Ada biasa pada Jumat itu burung di atas rumah. Pada itu burung mau di situ sender. Oh iya, mau di senter-senter ternyata burungnya tetangga yang lepas. Iya. Ibu. Kenapa lain-lain buka tak? Perbaiki dulu tak. Agak miring itu kuliah. Kenapa lain-lain buka tak? Barangkali begitu kita lagi bikin. Sakit itu tuh. Ya. Perbaiki bijak dulu tak ya. Dan ini memang majelis taklim yang sudah bertahun-tahun, sudah lama juga ini majelis taklim. Berapa tahun bisa? Kamu nanya? Ya.
Saya kurang tahu. Yang jelasnya dari Pak Kiai, dari bapak saya ini. Lebih 20 tahun. Ya, dari bapak saya yang pengajian di majelis taklim ini sampai kepada anaknya, masya Allah, luar biasa. Istiqomah lestari. Istiqomah luar biasa. Dan bertahan sampai detik ini, cuma cara duduknya tidak bisa bertahan. Iya. Beda generasi Ustaz. Beda. Iya. Dan si kamatoni kata pernah duduk di bawah itu selama. Jadi Ibu, iya betul. Memang harus yang buat dia semangat adalah kebersamaan. Betul. Yang dia buat semangat ibu-ibu ini sebentar sarung. Iya, wih, meletus. Ya. Pokoknya sarung gajah dulu. Kreasi. Wow, keren sekali. Ibu. Oh Ibu. Tentu masih banyak yang tersimpan di benak. Tapi bagaimana tadi belum pasti bahas ini Ustaz. Jadi nanti mau dibahaskan satu persatu terlalu panjang. Banyak sekali permasalahan setiap hari kita temukan. Masalah ekonomi lah, masalah keluarga lah, masalah di kantor lah, masalah banyak sekali. Apalagi yang masalahnya Pak Gosip. Ada itu yang bibir namami mak tunjuk. Tapi Ustaz, sebelum ibu nanya saya mau tanya dulu. Ya. Curhat sama Allah itu waktu yang paling tepat di mana? Wah, ini pasti jadi pertanyaannya ibu-ibu nanti ya. Insyaallah. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini kan. Silakan. Ya. Ibu. Oh Ibu. Mau kisarung? Mau. Hah? Mau. Ada semangat. Mau kisarung aja duduk? Mau. Dua Ibu tapi tidak lebih. Tapi kita berkira dulu karena setelah ini ada cerita jawab. Ya jangan kemana-mana terus di program Ustaz Kau bersama Sarung Gajah Duduk. Kreasi Indonesia. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz Kau bersama Sarung Gajah Duduk. Kreasi Indonesia. Dan masih bersama Ibu Majelis Taklim yang sudah 20 tahun, yaitu Majelis Taklim. Tadi sudah dijanji Bu ya. Ya. Jadi kalau Ya, kesinya juga. Banyak ini masalah. Jadi ini hari 2 Juli bagi, ya. Jadi yang lainnya sabar ke Beng. Cair di besok. Nah, bisa dulu sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan Ustaz. Ya. Kita ingatkan kembali jangan lupa untuk kunjungi website dari Gajah Duduk di www.gajahduduk.com atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Bu ya? Bu? Mau dapat sarung? Mau. Angkat tangan yang mau bertanya. Silakan. Angkat tangannya gini Bu. Oh Ibu silakan. Satu dulu Ibu, terima kasih dulu. Oh, angkat tangan gini toh? Begini baru begini. Ya. Posisi. Ya sini Bu. Ya. Perkenalkan nama tak. Sini. Kau jauh tak? Ini mantamu dia ini. Perkenalkan nama tak di mana tinggal, di mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang berharga ini pada sore hari ini. Nama saya Hasnah. Ya. Tinggal di BTN Hadi Banca, Blok M40 nomor 1. Di sebelah Pak. Ya. Di depan masjid. Pernah Mak datang? Alhamdulillah. Pernah Mak ke rumahnya? Iya. Kita minta teh panas. Jadi majelis taklim ini Istiqomah Lestari sudah lebih 20 tahun Pak. Karena saya ada di sini tahun 2000 sudah ada memang majelis taklim. Sekarang sudah 2023. Berarti kurang lebih 23 tahun Pak. Ya. Pertanyaannya. Iya. Sebelum pertanyaan, setelah menyimak tadi ceramah dari Pak Ustaz, saya menyimpulkan ada 3 hal kegalauan yang paling parah buat ibu-ibu. Yang pertama adalah masalah keluarga. Tentu kita ibu-ibu mau keluarga kita samawa. Ya.
Kemudian yang kedua masalah ekonomi. Tentu kita mau keluarga kita, anak-anak kita itu menjadi ekonominya mapan. Terus yang ketiga, keluarga anak-anak keturunan kita itu maunya kita itu sukses, hidupnya mapan, serba berkecukupan seperti itu. Nah, pertanyaan saya Ustaz terkait tadi dengan kita mau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan zikir. Tentu dengan 3 hal ini ada mungkin adakah zikir-zikir spesifik yang bisa kita lakukan sehingga apa yang kita inginkan di keluarga ini, perekonomian dan anak-anak yang sukses itu bisa cepat terkabulkan selain dari ayat 1000 dinar tadi. Karena kan kalau seperti Resti kan seperti ada doanya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Mungkin ada dari Ustaz zikir apa yang spesifik yang bisa cepat. Luar biasa. Sekira seperti itu dan saya. Iya. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Ya, biar kita tahu di sini. Ya, sini Pak, di sini bisa. Oh, menghadap Di sini kita di sini. di mana ini? Di sini ke. Yang mana kamera bukan? Ya. Kamera di situ. Ya. Ya. Iya. Ya. Masalah. Terima kasih. Kamu nama salah Ibu. Hasna. Gajah duduk. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Iya. 4 tetangga begini deh, keren binatang. Ini yang kasih bangun kita sahur tiap sahur nanti kalau Ramadan. Yang kedua saya lagi mau nanya. Oh iya, boleh saya boleh. Ini, kok dong. Kalau ini mengajar di pesantren. Kalau ibu ini mengajar di pesantren. Oh, ibu ini. Iya. Ibu Haji. Tapi. Belum. Ya Allah. Cepat nama. Ibu namanya siapa tinggal di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Ibu Fatmawati. Hashtag Fatma. 2. Oh, jangan. Kan perkenalkan diri. Iya, betul. Kalau gajah duduk tidak asing buat kami. Iya. Sudah manis. kami gunakan dari kecil berangkat. 2 juta rupiah. Dari Pak Ustaz. Gajah duduk ini bukan produk baru, sudah produk lama. Mungkin karena inovasinya. Tambah lagi 2 juta. Yang saya tanyakan, kami dari Majelis Salim Istiqomah Lestari. Tambah lagi 1 jadi 5. Alhamdulillah. Bisa saya sampai tanyakan nomor 5. Jadi yang ingin saya tanyakan seperti tadi yang dibawakan oleh Pak Ustaz Milenial bahwa bagaimana kita ikhlas. Ustaz Milenial. Oh, Ustaz Gaul. Kebetulan beliau adalah bos saya. Jadi yang saya tanyakan, Nagaji. alhamdulillah melebihi Di sini paling berani kami kameranya. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai ikhlas. Ketika kita sudah ikhlas memaafkan apa yang sudah menjadi, kita lepaskan sebuah persoalan dengan seseorang, tetapi bagaimana kita curhatnya menyentuh kalbu. Terkadang curhat kita itu cuma lewat lisan saja, tidak bisa menyentuh hati, menyentuh hati. Masih ada parisnya nyawa. Ya. Jadi bagaimana curhat kita itu ikhlas, kita lepas semua apapun yang dia lakukan, kita tidak akan lagi terbayang-bayang dengan masa-masa yang membuat kita susah move on. hati susah move on. Jadi susah move on itu jadi bagaimana kita curhat kita dengan mendekatkan diri pada Allah dengan zikir supaya tidak hanya dengan lisan tapi dengan kalbu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat lagi sahur. Terima kasih banyak. Dapat sahur, dapat juga 5 juta. Mati. Oh, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Asma, Ibu Fatma, Ustaz. Ya. 2 pertanyaan yang mengenai tentang zikir apa yang bagus sebenarnya. Oh ya, yang pertama zikir yang paling bagus Ustaz. itu untuk menenangkan hati. Tadi doa 1000 dinar untuk menenangkan hati, untuk mengikhlaskan semuanya. Inilah tadi selawat yang kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa
ini. Sudah dihafal. Cuma tidak tahu maknanya. Kayak air jatuh. Takut. Sekarang, nama punya jadi nama. Rezeki Masya Allah Bu. Tapi ini Ustaz, sama berkali ada juga orang biasa mengatakan ibu ya, sorry maaf, ini bukan saya tahu tapi ada kudengar itu yang doa zikir pagi, zikir petang. Itu bagus tidak diamalkan? Zikir malam. Iya, bagus tidak diamalkan itu? Bagus. Kacau-kacau. Diamalkan zikir pagi, petang, malam, bagus. Jangan zikirnya Allah, 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 Allah. Begitu kayak mol. Bukan zikir. Iya. Jangan. Di saat susah Allah, di saat gembira, mol. Ya, tak boleh. Gini datang pengajian, mol. Bilang aku tidak ada mama nak. Ada mama nak? Nah, dia bilang tadi mama tidak ada. Ada itu. Ternyata kerjasama yang baik, yang sudah terlihat ada kelas sirik. Iya. Yang jatuh selak tadi. Masih miti. Dua. Nampak ini selesai. Iya. Tumbang nih. Ibu. Itu yang kita baca tadi salawat itu. Betul. Bagus tadi. Itu yang saya amalkan. Ya, saya juga pernah susah. Susahnya dibawa susah. Kalau kita mau susah, ya dibawa susah. Kalau mudah, bawa mudah. Jangan mau disusahkan. Apa yang membuat kita cukup? Syukur. Kalau kita sudah syukuri, cukup. Bu Hajar sudah tahu, rumah saya masih kecil, belum besar. Tapi karena saya syukuri, cukup. Tidak pernah susahi diri. Tapi nikmat. Kenapa? Karena syukur. Kecuali Haji Syukur. Saya belum tahu itu. Bangga batu. Haji Syukur bukannya tinggal di ujung. Udah aku tahu nih Haji Syukur kan. Pindah di kapan nih? Ya, pindah. Itu ya, Bu Haji Asna, Bu Haji Fatma, bagaimana move on-nya ini. Memang susah move on. Kalau selalu diingat kurang ngajar mentok itu kasih pencet untuk flashku kemari. Kacangku nak bungkus pulang. Banyak kan aku. Kueku biar yang haus ambil tuh. Ada tuh yang pura-pura. Uang di toples sebentar ku ganti nah. Ya. Tahu 2 tahun, 3 tahun tidak muncul di toples. Begitu mantong itu kan. Ya dulu itu begitu mantong itu. Saya bantar ibu nah, ku pindahkan yang toples itu namanya mutir. Jangan. Itu ikhlaskan. Namanya ikhlas, tidak ada yang tersisa. Ibu. Namanya ikhlas, tidak ada yang tersisa. Katanya ikhlas mah. Tapi tidak bisa hilang rasa. Kita memang tidak tahu Pak Ustaz. Ikhlas mah. Pas kita sampai di mana, itu toples kuna pakai. Kembali lagi Bu nih. Kembali lagi penyakitnya. Makanya ikhlas itu jangan ada yang tersisa. Kebencian itu habis-habisnya. Habis-habisnya. Tapi saya tidak ragu Mak, karena ibu-ibu Istiqomah Lestari ini sudah lama bersama dengan BKNT Kabupaten Maros. Masya Allah. Dalam jadi Ibu, sebagai kesimpulannya, mari setiap orang salam curhat kepada Tuhan, curhat kepada Allah. Adapun masalah yang lebih berat, ikhlaskan. Syukuri apa yang kau rasakan hari itu, karena tidak mungkin Allah memuji hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Tidak mungkin Allah uji kita di luar kemampuan kita dalam menerima ujian tersebut. Insya Allah pasti Allah berikan kebaikan setelah dari ujian tersebut. Amin. Mungkin itu saja. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Buah naga, buah durian, buah mangga, buah manggis, itulah nama buah-buahan. Buah apa? Tadi ibu tadi. Oh cakep. Nama buah-buah aja Bu. Tur tadi sudah kanan kiri sih. Berarti nemiti. Bu. Jadi paham ya. Surat itu di mana Bu? Hah? Surat di mana? Allah. Masalah. Jadi jangan curhat ke teman, jangan curhat kepada dukun, apalagi biasa. Dukun adalah solusinya. Jangan curhat kepada Allah. Jadi gitu Bu ya. Bu. Bu. Jadi alhamdulillah sudah selesai tausiah kita untuk hari ini, bisa di rumah. Jadi ibu nanti pulang ya, masuk telinga kanan, keluar telinga
Tidak ada tinggal. Tidak ada tinggal kalau keluar ke telinga kiri. Masuk telinga kanan, masuk di hati, diamalkan di ya supaya nanti bisa jadi nanti syafaat kita diambil. Kita ketemu lagi di surga. Masya Allah ya. Bu. Ibu. Ada tadi janji kita. Kasih. Tak? Dewi ya. Kenapa bisa di rumah? Ya, udah tahu juga sekolah nah. Jadi bukan di sana. Jadi ibu dari rumah ya, ibu Lestari Istiqomah Lestari. Mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempurnaan milik Allah SWT. Kesalahan kilapa milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program Ustaz Kaul berikutnya bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.